Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita belajar cara setting Linux server untuk menyelesaikan tugas ke-7 ya, AIJ kelas 3 ini. Jadi yang pertama pastikan Linuxnya connect internet. Kita cek IP-nya tadi gitu ya. Kita masuk ke terminal, kita masuk ke super user, ditandai dengan prompt-nya pagar seperti ini ya. Nano spasi /etc network interface. Oke. Inet static. IP-nya tadi address 172 titik berapa 16 ya. Saya ini kalau saya ini ya. Kalau Anda nanti 172 titik 20 ya. 16 titik nomor absen saya 18 misalkan titik 253 /nya 24. Jangan lupa dikasih gateway ya. Gateway-nya 172 16. Nanti ini gateway-nya sesuaikan sama kondisi IP sampean. Udah seperti ini, kita simpan F2, tekan Y, enter. Kita restart dulu networking-nya, networking restart. Oke, kita tunggu sebentar. Kalau sudah, sekarang kita coba ping lagi ke gateway dulu ya. 172 16 18.1. Pastikan replay. Kalau sudah replay seperti ini, kita coba ping ke IP DNS publiknya Google 8844. Beres. Sekarang kita ping lagi ke facebook.com. Contoh aja yang nggak harus Facebook, google.com nggak apa-apa. Replay. Kalau sudah, sekarang kita coba update repo-nya. Sebelum diupdate, pastikan settingan repo-nya udah benar. apt sources.list enter. Saya menggunakan yang Kartolo aja lah ya. Yang Kartolo aja, yang mirrornya Unet ini saya pagari gitu aja ya. Gunakan salah satu aja ya. Kartolo aja. Ini Kartolonya saya pakai ini. Oh, banyak banget ini. Bentar. Yang atas ini sementara saya pakai itu. Cari repo, server repo yang ada di wilayah sekitar kita. Kita kan ada di Sidoarjo. Maka kita lebih dekat sama Surabaya. Ya, kita pilih repo yang wilayahnya Surabaya. Oke ya. Kita menggunakan repo yang Kartolo, yang SBY, yang Surabaya. Sekarang kita simpan F2, tekan Y, enter. Kalau sudah kita update, apt update huruf kecil semua, enter. Pastikan nggak ada keterangan error ya. Itu kan ada errornya itu ya. Security-nya yang error itu ya. Biarin. Sekarang kita coba yang ada yang baris ke-48 yang error. Sebentar, kita lihat. Itu kan ada keterangannya itu ya. Baris ke-48. Kita cek dulu. Baris ke-48. Nah, ini. Oke. Ini gini aja. Kita update lagi. Oke. Ternyata di situ ada webmin-nya ya. Webmin. Oke, sebentar. Saya cek dulu repo-nya lagi. Repo security. Saya pagarin dulu ya. Yes. cd/etc apt enter ls min l. Di situ ada ehcp source list d. Ya nggak apa-apa, cobalah update dulu ya. Update.
Oke, beres. Kalau sudah, sekarang kita coba install yang pertama ya. Kita coba pastikan Linux Anda bisa diping dari Windows Anda. Saya menggunakan Windows 7 ya. Anda kan kliennya menggunakan Windows 7 ya. Tak buat sama aja lah. Saya buka Windows 7, WinR, ncpa.cpl. ncpa itu Network Control Panel Applet. Enter. Pastikan IP-nya satu network ya. Linux Anda tadi kan, Linux saya tadi kan IP-nya 172.16.18 ya. Kita lihat di sini harus satu network. Nah, sama kan ya? Linux saya 253, Windows saya 252. Sekarang kita coba pastikan Windows ini klien ya. Klien bisa ngeping server. Servernya ya Linux saya tadi. 172.16.18.253. Replay. Kalau sudah, sekarang kita install yang pertama adalah remote dulu lah. apt install min-y open ssh min server. Enter. Kalau di punya saya ini udah tak install kelihatannya ya. Dia lagi ngupdate ini kelihatannya. Nah, ini install ya. Kita pilih yang lama dulu aja, keep the local version. Soalnya udah ada di sini ya. Biarin aja lah. Ya, kalau sudah diinstal, sekarang kita edit settingannya ya. Kita edit settingannya, nano spasi /etc ssh, ingat sshd underscore config, enter. Yang kita setting di sini ada satu aja lah ya. Portnya kan nggak dirubah kan portnya. Anda masuk ke ini, authentication, ada ketik ini, permit root logins sama dengan spasi yes. Ini awalnya nggak ada ini ya. Berarti kalau kalimatnya hitam seperti ini berarti saya ngetik sendiri. Nambahin sendiri. Ingat Linux punya sifat case sensitif, besar kecil penulisan berpengaruh. Permit root login spasi yes ya. Gitu. P besar, R besar, L besar. Yes-nya Y kecil ya. Kalau sudah tekan F2. Terus kita restart. Ini.d ssh spasi restart. Habis restart kita lihat statusnya. Cara melihat status, restart diganti. Status harus running, hijau warnanya. Running ya. Kalau sudah, sekarang kita coba remote dari Windows-nya. Di Windows kita perlu bantuan tools namanya PuTTY. Ya, PuTTY. Kita masukkan, ini SSH ya. Kita masukkan IP-nya Linux kita. 172.16.18.253. Enter. Save. Root. Kecil semua. Root. Enter. 1. Udah masuk. Udah berhasil ini ya. Ini tinggal saya ganti aja lah warnanya. Warnanya saya ganti Friends change saya di sini. Backgroundnya colornya ini yang teksnya. Berarti foreground modify, pilih yang hijau. Oke, apply. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah, ini udah berhasil remote-nya ya. Langkah berikutnya, kita coba keluar dulu, exit. Kita coba install sekarang yang web server. Kita installnya coba dari Windows lah. Kita remote lagi, 172.16.18.253, enter. Root 1. Kita install dulu ya di sini ya. apt saya besarin dulu ya. Setting gini aja lah ya supaya tahu lah. Oke ya. Saya lanjutkan lagi apt spasi kita install yang web server ya, web server Apache spasi install spasi min-y spasi Apache 2 enter. Udah selesai diinstal, sekarang kita coba cek dulu dari server ya, W3M 172.16.18.253, enter. Selamat datang di website Putra. Oke, sekarang saya ganti dulu ya. Cara gantinya gini mas, cd spasi /var www html. Ini saya masuk dulu ke direktori HTML.
Di dalam directory ini itu ada file namanya index, yaitu ya index HTML. Nano spasi index HTML, enter. Nah, ini kalimatnya sederhana seperti ini aja nggak apa-apa, ya. Putra ini saya ganti nama saya, YPM gitu aja lah, YPM. Tekan F2 untuk nyimpen, tekan F2 boleh, tekan Ctrl X boleh, F2 tekan Y, enter. Slash etc init.d apache 2 restart, enter. Beres. Sekarang kita coba lagi ya, W3M ini IP-nya Linux, enter. Sudah berubah menjadi selamat datang di website YPM. Untuk yang web servernya ada cuman itu aja nggak apa-apa, atau Anda ganti halaman yang kemarin, CV Anda juga nggak apa-apa. Minimal seperti itu telah minimal ya. Sekarang kita coba dari klien. Ini kan kliennya ya, buka Chrome. Pastikan kliennya sudah connect dulu ya ke server yang ngeping bisa gitu. Sekarang kita coba akses pakai IP 172.16.18.253. Enter. Belakangnya kasih slash dulu ya, enter. Udah berhasil ya. Berarti remote-nya udah berhasil, web servernya sudah berhasil. Yang terakhir, file server Samba. Kita pakai yang inilah ya, tutorial yang ini boleh. Atau yang ini juga boleh, terserah. Yang ini dulu aja lah, ya ini ya. Berarti yang pertama kita zoom dulu ini ya. Oh ya, kebanyakan. Kita install Samba dulu ini. Samba. Ini ya Samba. Kita installnya dari Linux boleh, dari ini boleh. Dari Windows lah. Atau dari Linux juga apa-apa. Dari Linux lah. apt install. Diperhatikan supaya tahu apt spasi install spasi min y. Supaya kita nggak pakai tekan y nanti. Samba. Enter. Samba diinstal dulu. Pastikan installnya lancar. Ini saya installnya ambil dari repo ya, kartolo.sby.datautama.net. Kita tunggu sebentar. Ini udah beres. Udah selesai installnya, pastikan installnya lancar ya. Kalau sudah, sekarang kita coba bersihkan layarnya pakai perintah clear. Sekarang kita setting sekarang Mas. Ini perhatikan cara nyetingnya. Kalau menurut tutorial ini dari ditempel.com ini ya. Ini ada beberapa tutorial perintah untuk ngecek dia udah jalan apa belum, itu pakai status. Untuk menjalankan pakai start, untuk ngecek statusnya pakai status. Kita lihat statusnya dulu ya. Sistem CTL status spasi SM Samba SM smbd.service ya. Kita lihat statusnya dulu lah. smbd.service. Tekan enter. Service. Statusnya aktif ya, running hijau itu Mas. Kalau mau keluar tekan key. Udah. Kalau sudah, sekarang kita coba bersihkan layarnya lagi. Langkah berikutnya kita setting. Kalau yang tutorial ini kita diminta untuk mengcopy dulu. Berarti sebelum nyeting, di-copy dulu filenya. Terserah Anda di-copy boleh, nggak di-copy nggak apa-apa. Kalau saya langsung aja ya. Caranya gini. Kita buat folder dulu ya. Ini tadi kan kalau di tutorialnya, kita diminta buat folder di dalam home ya. Namanya ditempel gini kan ya, ditempel gini kan ya. Oke, kita buat folder dulu. Caranya gini, cd/home enter ls spasi min l. Di situ ada ihya sama female ya, ada ihya sama female. Kita buat folder umum dulu ya di sini. Kalau tutorial ini itu dia nggak ngajarin cara membuat user ya, langsung ya di sini. Kalau yang ini dia buatnya ada di user namanya Samba. Dia buat folder namanya Samba di sini ya. Yang ini bentar ya. Caranya macam-macam ya. Ada yang buat user dulu, ada yang langsung ya. Kalau buat user dulu itu kalau misalkan Anda pinginnya private ya. Contoh lah ya. Ini saya pakai tutorial yang ini aja lah. Saya buat dua folder. Dua directory. Yang pertama adalah public, yang kedua adalah private. Oke, di mana Pak?
di home. Di home. Ya, di home. Oke, di home. Coba aja lah ya. mkdir yang public dulu aja lah. Umum. Ya. Umum. Enter. Kita lihat sekarang ls spasi min l. Sudah ada folder namanya umum. Tapi dia milihnya root. Kita ganti ya. chmod. Chmod. Misalkan chown. Bukan chmod, Pak. chown. www min data. www min data. Oke. Umum min r. Oke. Sorry. Umum ya. Kita lihat, oh belum ada ya www min data ya. Kita rubah langsung aja lah. chmod 777 umum min r. Kita lihat ini otomatis hak aksesnya menjadi rwx. Anda lihat di sini. rwx. Ya, umum ini bukan miliknya root tapi miliknya www min data. Udah ya, beres ini ya. Gitu. Kalau sudah, sekarang kita coba setting nano spasi /etc samba smbd.conf. smbd.conf. Bukan SMBD, Pak. smb.conf. Ingat-ingat SMB itu kepanjangan dari server music block ya. SMB kepanjangan dari server music block. Anda copy dulu boleh, nggak di copy nggak apa-apa ya. Nggak usah tak copy lah ini ya. Enter. Langsung paling bawah di sini sampai tambahkan keterangan gini. Misalkan ini umum ya, umum. Terus di sini komen, ini sifatnya sunnah ya. Ditulis nggak apa-apa, opsional ya, nggak ditulis nggak apa-apa. Data tempat menyimpan data untuk umum. Berarti nggak pakai password nanti. Path-nya, lokasinya ada di mana? /home /umum, iya kan? Terus writable, yes. Writable, Pak, kurang R-nya, Pak. Writable, yes. Supaya bisa diisi nanti ya. Writable itu bisa diisi, bisa diedit ya. Browsable itu maksudnya bisa dijelajahi nanti ya. Di-explore, yes. Berhubung ini umum, berarti public. Oke. Yes. Terus security share. Gowes oke ya. Sebentar. Ini kodenya gowes oke, yes. Gowes oke ya. Gowes oke. Udah, kita coba ini aja ya. Berarti comment, path, writable, browsable, guys oke sama security. Comment, path, writable, guys oke. Oke, ini nggak usah lah ya, nggak usah. Kalau sudah, sekarang kita coba, kita simpan F2, tekan Y, enter, kita restart /etc, ini .d, smbd spasi restart, enter, beres. Kalau mau nyoba, caranya test pam itu parameter ya, test pam, enter, kita lihat di bawah ini ada umum. Sudah muncul ya, pastikan muncul seperti ini. Terus kalau ngecek share-shareannya kita bisa pakai, ada nggak di sini ya? SMB client ya, coba ya. Ada nggak? Diajarin nggak di sini SMB client? Ini tes spam ya. Nah ini SMB client, kita install dulu ya SMB client. SMB client kita install dulu. apt install -y smb client, enter. Tulisannya keliru, Pak. apt spasi install spasi smb amb, smb, Pak. Nah, kalau nulisnya keliru ya nggak bisa, harus benar. smb client untuk ngecek yang ada di server Anda ya, bener nggak settingannya.
Perintahnya gimana? Perintahnya ini saya nurut ini ya, computing4gigs.com. SMB client ini min u sampai user ya. Ini kalau pakai user ya, kalau nggak pakai user langsung aja ya, kita coba aja ya. SMB client min u 172 titik, bisa nggak localhost? Coba ya, localhost, enter. Nggak mau ya. Bukan min u pak, min L besar. Oke mau, passwordnya 1 ya. Passwordnya root maksud saya gitu. Oke ya, ini berhasil ya. Berarti cara ngeceknya saya ulangi lagi pakai perintah ini. smp spasi min L besar spasi localhost boleh, IP-nya Linux boleh. Kalau IP-nya Linux ya 172.16.18.253. Sesuaikan sama Linux sampean, ya sesuaikan. Terus passwordnya root apa? 1, enter. Udah muncul umum. Atau pakai localhost tadi, ini sama aja 1. Ya. Clear. Kalau sudah sekarang dicoba di klien. Ingat di klien harus muncul. Kliennya tadi kan pakai Windows ini ya, Windows 7 ya. Buka command prompt WinR cmd. Terus kita coba net view, pakai net view ya, double backslash. Terus IP-nya Linux 172.16.18.253, enter. Udah muncul seperti ini, Mas. Umum itu ya nih ya. Terus cara bukanya gimana, Pak? Cara bukanya kalau dari command prompt tuh ya, caranya gini, kita mapping dulu, Mas. Anda lihat before after-nya. Sebelum saya mapping di sini hanya ada satu tool. Di sini nanti kita taruh sini umumnya, Mas. Supaya kalau buka supaya nggak balik-balik WinR aja langsung ya. Caranya untuk mapping, caranya ada 2. Kalau dari command prompt caranya seperti ini, Mas. Perhatikan supaya tahu. Net use, Anda cari drive yang belum digunakan. Lokal di sini kan C sudah ya. Ini namanya drive ya. Namanya drive. Namanya apa namanya? Bukan drive, namanya apa? Namanya bukan drive. Kalau kita bilangnya drive C, drive D ya, namanya bukan drive. Namanya bentar. Bukan partisi. Drive letter namanya ya. Drive letter namanya ya. Cari drive letter yang belum dipakai. Ini kan yang dipakai kan C sama D. K belum, M belum, S belum ya. Misalkan namanya IKI misalkan boleh. Caranya gini. Net spasi use I.2 spasi double backslash. IP-nya Linux berapa? 172. Kenapa nggak pakai nama Linux, Pak? Nggak pakai domain. Soalnya di Linux kita nggak install DNS gitu, Mas. Tugas yang ketujuh kan hanya SSH, web server yang Apache itu sama Samba gitu ya. 16.18 absen saya, ini contoh ya, nanti sesuaikan sama Linux sampean. / umum. Nah, huruf kecil aja nggak apa-apa, kan Windows ini kan, enter gitu aja. / successful. Anda lihat successful. Kalau Anda lihat di sini net use enter, nanti muncul daftar drive yang sudah di mapping. Nah, di situ ada 1 sama Z, I sama Z, ada 2 ya, I sama Z. Kalau membuka gini cara bukanya. Kalau dari command prompt bukanya gini. Start I.2 enter. Itu start I.2 enter. Nah, nanti buka seperti ini. Di sini ini nyambung ke Linux. Di sini saya nanti kalau Anda bilang, "Pak, saya sudah selesai. Saya harus bisa ngakses seperti ini." Terus saya di sini harus bisa buat folder, new folder. Buat folder misalkan YPM enter. Kita lihat di Linux sekarang. Dari sini bisa cd /home /umum enter. Kita lihat ls spasi min L. Sudah ada namanya YPM. Kalau kita lihat dari sini juga bisa ls cd umum ls spasi min L. Bisa kan? Selain itu, kita touch nama touch misalkan surat.txt misalkan. Saya akan buka dari Windows. Dari Windows. Nah, ini kan, ini ada surat. Nah, tapi ini saya buka, isinya kosong. Sekarang saya isi misalkan. Saya YPM misalkan. Simpen. Ini kan ya. Yes. Kalau tulisannya access denied, kita lihat. Ini kan access denied ya. File, save. Ini kan, save. Nah, surat. Access denied kan. Kalau access denied, kita cek hak aksesnya. Aksesnya kita tutup dulu, don't save. Kita lihat di Linux-nya ya.
Di Linux ls spasi min l, Anda lihat di sini. Ternyata surat itu miliknya root. Ya. Nah, supaya umumnya itu bisa kena semua, berarti kita keluar dulu sini. Kita lihat yang umum. Kita rubah menjadi chmod 777 umum spasi min r besar. Sekarang kita lihat sekarang cd umum. Terus kita lihat ls spasi min l. Anda lihat situ suratnya sudah rwx ya. Nah, supaya semua orang bisa mengakses, maka kita coba lagi ya. Ini kan miliknya root ya. Kita coba lagi cd spasi titik-titik chown no group umum. No group. Kita coba dulu lah ya. Kita coba dulu aja. Min L. Kita coba dulu. Kita buka, kita isi lagi. Saya YPM. Kita simpan Ctrl S atau file save. Udah bisa nyimpan. Sekarang kita buka ya. Dari Linux. Nah, kita buka. cd umum. Ini kan ada dua file, Mas. Ada dua file. Satu file, satu folder kan. Suratnya kita buka. Cara bukanya gini. Cat surat. Nah, udah ada itu. Saya itu kan. Atau bukanya gini. Nano surat. Itu saya YPM. Kita tambahi YPM 1 taman. Udah, simpan. Nyimpennya Ctrl X boleh, F2 boleh. F2 tekan Y, enter. Sekarang kita buka dari Windows. Surat ini ada nggak tambahnya 1 taman? Ada ya. SMK YPM 1 taman. Ini contoh setting file server. Cara menghapusnya gini, bentar. Ini kan udah selesai kan, umum kan. Cara menghapus ini dari command prompt, caranya seperti ini. cls. Ini saya net use, kita lihat. Itu kan ada i ya. I-nya saya hapus. Caranya gini, net use i.2 spasi /del. Enter. Udah hilang. Kalau sudah hilang, kita lihat lagi net use, enter. Kosong. Sekarang kita lihat di sini. Udah hilang kan? Gitu. Yang kedua, cara membuat mapping drive melalui Windows, melalui grafis, melalui GUI. Caranya di atas ini ada tombol Map Network Drive. Anda klik Map Network Drive, diklik. Di sini Anda pilih terserah Anda, yang penting nggak kembar. Contoh misalkan R. Di sini Anda ketik double backslash IP Linux Anda 172.18.18.253/umum. Tadi kan umum ya. Ini ada checklist reconnect at logon, berarti ketika login otomatis connect, finish. Kita lihat hasilnya. Udah berhasil ini. Kalau Anda lihat di sini nyambung, udah umum ini. Cara menghapusnya ini kalau dari sini gini caranya. Ini klik kanan, dipilih dulu ya, diklik, terus klik kanan, Anda pilih disconnect. Nah, nanti ini hilang. Ini namanya mapping drive, tapi melalui GUI, melalui Windows. Kalau yang tadi melalui command prompt ya, pakai net use, net view ya, gitu. Dari sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, silakan dicoba ya. Ya, silakan dicoba. Nanti kalau nggak berhasil, sampai tanya saya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.